Jadi acara ini kan direkam, nanti kalau yang mungkin kesulitan sinyal bisa nonton siaran ulangnya gitu. Kayak Euro aja itu ada siaran ulangnya. Ya silakan Mama Hita. Halo, suara dewe kita premen. Bapak nek ngomong. Oh, ayo yang ngomong lah ke suara nih. Oh, kamera mau usah ya. Ya ini mohon maaf yang teman-teman suaranya saya tutup dulu ya. Saya mute dulu supaya nanti bisa fokus mendengarkan dari narasumber dan juga jadi lebih enak kelasnya gitu. Ini sudah jam 19.45. Mau ditunggu dulu Pak? Mau dimulai sekarang Mbak Mahita? Halo Mbak Mahita. Oh ini Mbak Mahitanya malah gangguan sinyal dulu nih kayaknya nih lagi keluar. Oke nih teman-teman yang Novel sama Katembat ya. pernah ikut di kelasnya Mas Nanas Sastrawan ini merupakan angkatan keempat ya, angkatan keempat, jadi materinya beda lagi. Oh ini materi yang malam ini kayaknya saya juga tertarik ini. Semoga nanti teman-teman bisa apa ya, bisa mengikuti kelas ini dengan asik ya. Oh ini Mbak Mahita sedang mencoba gabung lagi. Ini kalau yang di Indonesia Barat masih sore, ini jam 19.46. Ini kalau yang dari timur ini berarti udah malam banget, udah jam 21.46. Mbak Mahita sudah tergabung kembali? Oh belum. Ya kita sambil nunggu teman-teman yang lain karena ini masih ada yang berusaha bergabung. Ini saya terima dulu. Ini sudah ada 163. Padahal yang daftar 360. Jadi mungkin ini ada yang sedang berjuang mencari sinyal. Tapi jangan khawatir, besok kita share videonya. Jadi bagi yang tidak bisa mengikuti karena sinyal, besok bisa menonton, bisa ininya videonya. Ya, kita masih terima dulu yang mau masuk. Ini masih ada beberapa yang masuk. Oh, ini ada tambahan lagi ini dari Kendal, Jawa Tengah, Jambi, Bali. Wow, ini ada yang Pulau Buru Maluku. Ini luar biasa sekali. Kak Ana, Altafonesia. Oh, ini dari Maluku. Ini berarti sudah malam. Ini terima kasih Kak Ana sudah bergabung di kelas ini. Oh iya, masih ada yang berusaha masuk. Ya, kita terima dulu. Oh iya, ini Mbak Mahita sudah bergabung kembali. Ya, moderatornya nanti Mbak Mahita. Oke, Mbak Mahita sudah bergabung. Halo Mbak Mahita. Bisa didengar suara saya Mbak Mahita? Oh, ini ada yang masuk lagi dari Bandung. Dari Bandung masuk Madura. Wow, ini jauh-jauh juga. Ini Jambi. Rafaela dari Purbalingga. Oh, yang tetangga saya ini kalau Purbalingga. Ini luar biasa sekali. Dari seluruh Nusantara ini kayaknya ada nih.
sudah ada 170-an yang bergabung. Mbak Mahita, sudah siapkah? Halo? Halo Mbak Mahita. Ya, sambil nunggu Mbak Mahita persiapan, ini kita oh iya, ini ada yang masuk lagi. Udah. Ini silakan teman-teman yang temannya belum berhasil masuk, ini kita ajak, kita tunggu dulu ya, ini kita tunggu. Ini ada tambahan lagi, ini ada tambahan lagi. Oke. Mbak Mahita, halo. Oh, hilang. Halo, Iya, halo Pak Indra. ya sudah bergabung kembali ya, Mbak Mahita. Ini Sudah. sepertinya Tadi keluar oh iya, sinyalnya udah lancar, ini sedang. udah jelas suaranya kok. Ini dimulai saja Mbak Mahita, ini udah telat 5 menit dari jadwal yang sudah dijadwalkan. Silakan dimulai saja ya Mbak Mahita, silakan. Halo. Ya, ini Mbak Mahita kayaknya lagi trouble. Ini keluar lagi. Mohon maaf ya teman-teman ya, ini telat 5 menit. Ini kita nunggu dulu Mbak Mahita sambil saya mengadmit teman-teman yang baru masuk. Ini ada lagi dari mana? Cirebon ya, Cirebon. Oh, ini ada Bu Susmi dari Gumelar. Oh iya, yang ketemu di SMP 1 waktu itu ya. Terima kasih. Bu Susmi ini ada dari Erna dari Surabaya, Mbak Yunita dari Kalimantan Timur. Wow, luar biasa sekali. Ada lagi yang masuk nih. Mbak Mahita sudah siapkah? Halo Mbak Mahita. Halo. Halo Pak. Iya. Sudah Ini standby sinyalnya keluar-keluar. Oke. Mungkin mumpung lancar ini dimulai langsung aja Mbak Mahita, nanti kita sesuai dengan rundown-nya sudah di share tadi ini. Waktu saya serahkan ke Mbak Mahita. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Indra. Selamat malam semuanya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Saya ucapkan selamat datang buat para peserta yang sudah bergabung ini di kelas menulis bareng Kang Nana. Ini saya bingung manggilnya Pak atau siapa ini soal Kang Nananya. Kang Nana, saya ngikut ini aja, Pak Indra manggilnya Kang Nana. Terima kasih juga kepada Kang Nana ini sudah sampai ke kelas keempat ini ya Pak ya, untuk kelas menulisnya. Mudah-mudahan bisa memberikan ilmu yang bermanfaat nanti untuk materi yang disampaikan oleh Kang Nana. Untuk menyingkat waktu ini sudah terlambat. Ini untuk acara selanjutnya ada sedikit pengantar dari si publishing yang diwakilkan oleh sama Bapak Indra Devandra.
silakan Bapak mungkin bisa memberikan pengantar sebelum ke materi Pak Nana, Kang Nananya. Baik, terima kasih ya Mbak Mahita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ya salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati. Kang Nana Sastrawan selaku narasumber dari kelas ini. Beliau seorang penyair yang luar biasa, karyanya banyak dan semoga bisa menginspirasi kita malam ini dan nanti kita bisa menulis puisi dengan lebih baik lagi. Yang kami hormati teman-teman semua ya yang sudah bergabung ini dari seluruh wilayah Indonesia. Ini saya lihat ada ini dari Sumatera sampai Indonesia Timur itu tadi ada. Terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas kepercayaannya terhadap si publishing ya. Perkenalkan saya Indra Devandra, owner dari si publishing yang sebuah penerbit yang berasal dari Purwokerto ya. Purwokerto itu di Pulau Jawa ya, di Jawa Tengah. Ini teman-teman mungkin bisa cari di peta ya. Insya Allah sudah masuk peta ya Purwokerto. Terima kasih juga pada Mbak Mahita yang dari kemarin itu luar biasa sekali usahanya untuk apa ya nge-share informasi ini kelas ini, kemudian balesin chat, terima pendaftaran. Ini mungkin tanpa Mbak Mahita ini kelas ini tidak bisa terwujud ini. Jadi ada peserta 360-an ini adalah berkat bantuan dari Mbak Mahita ya. Terima kasih Mbak Mahita sudah apa ya membersamai kita ya sampai dengan angkatan keempat ini. Mbak Mahita ini lulusan dari apa ya jurusan sastra Indonesia. Jadi ini beliau juga lumayan ya ini paham tentang sastra ya. Kalau saya bukan dari sastra kuliahnya. Terus kemudian ini dari si publishing, insya Allah nanti akan apa ya berusaha ya mewujudkan mungkin cita-cita teman-teman ini yang kemarin mungkin sudah pernah nerbitin buku, mungkin sudah pernah puisinya diterbitkan di media ya di surat kabar misalnya. Insya Allah kami akan berusaha membantu ya, membantu yang pertama adalah kami menyelenggarakan kelas ini agar teman-teman bisa ada tambahan ilmu ya, ada tambahan input baru dalam menulis puisi. Jadi kami undang narasumber yang sudah tidak asing lagi dan sudah banyak berkiprah di dunia perpuisian, dunia sastra ya di nasional maupun di luar negeri. Jadi ini Mas Nana Sastrawan, insya Allah nanti bisa banyak share ilmu-ilmu yang mungkin baru bagi kita dan semoga nanti bisa bermanfaat. Kami juga nanti setelah ini ingin apa ya menyelenggarakan kelas-kelas lainnya yang diharapkan nanti bisa meningkatkan minat kita dan meningkatkan semangat kita di literasi. Tadi pagi kita ada kelas menulis untuk penulis cilik ya. Jadi untuk SD malam ini ada kelas puisi dari Mas Nana Sastrawan. Dan juga ke depan akan ada banyak kelas-kelas lainnya dan semoga teman-teman nanti bisa berkenan ya, bisa menyukai kegiatan-kegiatan yang kami selenggarakan semata-mata ini untuk menggeliatkan literasi di wilayah kita. Dan semoga malam ini nanti teman-teman bisa tercerahkan ya, tercerahkan dan nanti ada sesi diskusinya. Sesi diskusinya ini biasanya itu kita nanti mempersilahkan para penanya melalui chat. Jadi nanti Mas Nana langsung akan menjawab pertanyaan dari chat. Jadi kita tidak memberikan apa ya
lewat pertanyaan lewat langsung karena nanti akan ramai sekali. Jadi biar tertib ini nanti ditanyakan di chat. Dan nanti ada door prize ya, door prize-nya nanti setelah ini ya, setelah ini nanti ada info di WA group. Jadi nanti setelah selesai jangan keluar dari WA group karena yang pertama ya besok kami akan nge-share videonya. Kemudian nanti ada pembagian door prize dan nanti ada e-sertifikat ya. E-sertifikat ini kita berikan kepada peserta yang nanti mengikuti kelas ini dan juga nanti menyelesaikan tugas-tugas ya. Kalau yang sebelumnya kan sudah pernah ikut, jadi nanti ada tugas bikin puisi dan nanti akan di-review oleh Mas Nana, akan dikurasi oleh Mas Nana. Nah ini kalau teman-teman nulisnya udah bagus, ini bisa lolos kurasi dan nanti bisa berkesempatan untuk ikut antologi. Ini yang sudah kan seperti itu. Mungkin seperti itu saja Mbak Mahita dan saya ucapkan selamat mengikuti kelas ini pada seluruh teman-teman semuanya dan semoga malam hari ini kita bisa sharing, bisa mengambil banyak ilmu-ilmu baru di malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indra untuk pengantarnya. Ini untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja ke materi yang akan disampaikan oleh Kang Nana. Ini saya tampilkan dulu untuk PPT-nya. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan untuk Kang Nana. Monggo. Sudahkah muncul Kang Nana, Pak Indra, untuk PPT-nya? Sudah muncul Mbak Mahita. Mungkin Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya, Bu Mahita? jelas. Ini suara saya jelas ya? Jelas Mas, jelas. Halo, ini Kang Nana keluar apa ya Mbak Mahita nih? Nggak ada suaranya. Oh iya. Ini Kang Nananya keluar malah ini apa? Sinyalnya katanya lagi di gunung soalnya ini. Mbak Mahita. Halo. Ini Mbak Mahita bisa ini dulu apa? Bacain profilnya Kang Nana ini. Di beberapa slide awal itu kan profilnya Kang Nana itu silakan dibacakan dulu. Sambil nunggu Kang Nana masuk lagi ini. Ya, halo Pak. Ini keluar ya Pak ya Kang Nananya? Iya, ini lagi di gunung katanya sih. Jadi ini dijelasin dulu profilnya, nanti sambil nunggu Kang Nana masuk lagi. Ya baik. Ini saya mau membacakan
sedikit profil dari Kang Nana. Nama penanya Nana Supriyana, lahir tanggal 27 Juli. Penulis biasa, bisa disapa di akun Facebook-nya, YouTube, Twitter dengan nama pena Nana Supriyana. Peserta Master Cerpen Majelis Sastra Asia Tenggara dari Indonesia bersama para penulis dari Malaysia, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, halo cek, cek. Iya, Mbak, masuk, suaranya masuk. Ya, silakan diteruskan, Mbak Mahita. Selanjutnya ini ada beberapa novel, cerita anak, kumcer, buku puisi tunggal. Ini ada novel cetakan pertama tahun 2012, judulnya Anonymous. Terus ada Cinta Bukan Permainan tahun 2013. Cinta Itu Kamu tahun 2013. Love on the Sky tahun 2013. Dan seterusnya ada Kekasih Impian, Kerajaan Hati, Cinta di Usia Muda. Selanjutnya ada cerita anak, ini ada 3. Telolet tahun 2017. Aku Ingin Sekolah tahun 2018. Dan juga Kids Zaman Now tahun 2018. Selanjutnya ada Kumcer, ada 4. Mas Kawin tahun 2012. Tahun 2015 ada Ilusi Delusi. Lalu 2016 ada Jari Manis dan Gaun Pengantin di Hari Minggu. 2017 ada Chicken Noodle for Student. Selanjutnya ada buku puisi tunggal. Ada beberapa karya. Judulnya Tergantung di Langit tahun 2006. Niti Sara tahun 2008. Kitab Hujan tahun 2010. Penyair Tali Pancing tahun 2011. Dan yang terbaru tahun 2020 ini ada Kabar untuk Istana. Ini ada karya dari Nana Sastrawan, dari Kang Nana, ini judulnya Mengembun Basah. Nanti untuk PPT-nya bisa di-share ya Pak ya? Halo. Halo, udah ya? Bisa ya? Halo Kang Nana, sudah bergabung kembali? Halo. Iya, halo. Halo. Iya, halo Kang Nana. Sudah bergabung kembali Kang Nana. Kang Nana sudah ada suaranya. Ya, halo. Ada suara saya udah. Sudah ada Kang Nana.
keluar lagi ternyata. Ini saya bacakan salah satu karya dari Kang Nana yang judulnya Mengembun Basah. Hujan jatuh kepada dadaku, tumbuhlah ilalang-ilalang hitam dari dosa dan doa. Aku selalu gagal mengucapkan aku jatuh cinta padamu. Meskipun sudah berulang kali aku hafal. Hingga mungkin basah di ujung sepatu, dan hujan tiba dengan deras kata-kataku basah. Aku selalu kalah dalam mengenang rindu, meski sudah berulang kali aku titipkan kepada angin, kepada musim kering di dalam sebuah surat. Dan angin panas membakar, perasaanku menjadi arang. Ya, aku selalu gagal kasih dalam hidup yang memuisi. Langit masih terlihat hitam, Wah, keren. tumbuh semas di bumi. Halo Kang Nana, sudah masuk lagi? Iya, udah maaf. Biasa nih. Kayaknya trouble sinyal kayaknya. Oh iya Kang. Iya, gimana? Udah bisa dimulai? Sudah Kang. Tadi sedang membacakan salah satu karya Kang Nana ini yang di PPT, Mengembun Basah. Oh, iya, terima kasih ya. Oke, kalau gitu langsung mulai aja kali ya. Ya, langsung saja Kang. Ya, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Mohon maaf tadi ada gangguan sinyal. Selamat datang di kelas menulis puisi angkatan keempat yang diadakan oleh SIP Publishing. Dan saya beberapa menit yang lalu sempat lihat-lihat peserta yang hadir. Ternyata ada banyak juga nih peserta-peserta yang sudah ikut di kelas sebelumnya. Dan ini tidak instan ya, prosesnya makhluk gaib. Kenapa saya bilang makhluk gaib? Karena kita berbicara sesuatu hal yang fakta, tetapi kita ubah menjadi fiksi. Dan puisi sendiri itu kan ruangnya itu sempit, hanya beberapa larik saja atau hanya selembar kertas, tetapi dapat berbicara tentang suatu hal yang luas. Jadi makanya saya bilang itu makhluk gaib lah, katakanlah begitu puisi. Satu di antara fungsi puisi itu adalah untuk menyampaikan segala kegelisahan atau kecamuk pikiran, apa yang dirasa, dilihat, didengar, juga bisa menjadi pintu keluar masuk untuk menghasilkan puisi, yaitu kegelisahannya pribadi ya, kegelisahannya diri sendiri. Jadi puisi bisa lahir dari berbagai peristiwa, bisa peristiwa remeh-temeh atau peristiwa luar biasa. Yang terpenting, bagaimana fakta itu menjadi fiksi. Nah, ini mungkin banyak teman-teman, bukan teman-teman, mungkin saya juga pribadi pernah melalui proses yang seperti ini. Bagaimana sebuah fakta itu menjadi fiksi dalam sebuah puisi. Sehingga diperlukan untuk menjadi fiksi itu maka diperlukan sentuhan imajinasi, asosiasi sampai pada perkara metafora. Perangkat itu yang membedakan puisi, sastra ya, karya sastra, puisi itu adalah karya sastra, dengan berita atau sejarah atau catatan hati di buku-buku diari. Banyak teman-teman bertanya juga kepada saya, apa sih bedanya puisi dengan catatan harian di buku diari misalkan, atau di laptop atau di handphone gitu, di note handphone. Saya pikir kalau kita berbicara teks, semuanya karya sastra kalau kita berbicara teks. Tetapi karya sastra puisi itu juga ada kaidah-kaidah yang memang telah disepakati oleh para ilmuwan bahasa sebelumnya, yaitu memiliki gaya bahasa. Gaya bahasa sendiri kan banyak ya, kalau kita mau bedah satu persatu tidak akan habis dalam waktu sejam 2 jam. Nah, di dalam puisi juga ada simbol-simbol ya,
ada simbol-simbol, sehingga simbol-simbol yang berupa kata, sehingga si pembaca itu sendiri juga mencari makna katanya apa sih dalam puisi itu. Nah, ini yang menarik makanya dari puisi itu. Makanya saya bilang di awal tadi bahwa puisi itu adalah makhluk goib yang hanya selembar kertas saja bisa mengungkapkan banyak hal di dalamnya. Di dalam tema kali ini kita berbicara tentang memilih kata pada puisi. Memilih kata pada puisi. Kenapa saya ambil materi ini? Dan saya berbicara langsung kepada praktisnya saja. Saya tidak ingin berbicara teori yang panjang, tapi hanya praktis saja. Karena puisi itu berhubungan dengan kata. Satu kata itu bisa menjadi puisi. Misalkan contoh, luka, atau sepi, atau sunyi, atau sedih. Satu kata itu saja sudah mempresentasikan banyak makna dalam sebuah puisi. Nah, untuk pemanasan yang tadi sudah dibacakan oleh Bu Mahita tadi, saya coba memberikan satu puisi yang saya tulis, agak lupa tahunnya, mungkin sekitar tahun 2017-an ini, Mengembun Basah. Ini saya coba bacakan dulu, nanti teman-teman bisa mendengarkan kata per kata, kalimat per kalimat, bait per baitnya ya. Hujan jatuh kepada dadaku, tumbuhlah ilalang-ilalang hitam dari dosa dan doa. Aku selalu gagal mengucapkan aku jatuh cinta padamu. Meskipun sudah berulang kali aku hafal, hingga musim basah di ujung sepatu. Dan hujan tiba dengan deras. Kata-kataku basah. Aku selalu kalah dalam mengenang rindu. Meski sudah berulang kali aku titipkan kepada angin. Kepada musim kering di dalam sebuah surat. Dan angin panas membakar. Perasaanku menjadi arang. Iya, aku selalu gagal kasih dalam hidup yang memuisi. Langit masih terlihat hitam, tumbuh cemas di bumi. Aku selalu gagal memanaskan tungku dalam perapian. Agar gigil berubah hening, supaya sepi berubah sunyi, meskipun aku tahu sebuah kehilangan telah meninggalkanku. Aku ingin tetap merasa hangat dalam kehidupan. Nah, puisi ini, kalau kita cermati dari kata per kata, dari bait per bait, ada yang sering orang menyebutnya itu metafora. Pemilihan-pemilihan kata digabungkan sehingga menjadi metafora. Salah satu contoh di slide berikutnya. Di slide berikutnya tolong Bu Maita ya. Salah satu contoh pemilihan kata dalam puisi itu, satu, musim basah. Musim basah. Kenapa saya ambil musim basah? Tidak musim hujan misalkan. Ya itu tadi, kita bisa, hujan itu kan sebuah peristiwa yang membuat basah seluruh benda yang terkena air, termasuk badan kita. Maka hujan itu saya ganti menjadi basah. Jadi musim basah. Maknanya sama tidak dengan hujan? Bisa sama, bisa tidak. Tergantung kalimatnya. Kalimat awalnya seperti apa. Dan pada akhirnya musim basah itu bisa dimaknai sebagai, mungkin bisa jadi hati yang sedang sedih, sedang sepi, sedang rindu, bisa jadi gitu kan. Terus yang kedua, kata-kataku basah. Dari musim basah ada kata-kataku basah. Kata-kataku basah di sini, kata-kata bukan berarti huruf-huruf yang tersiram hujan gitu peristiwanya, atau tersiram air gitu, bukan. Tapi kata-kataku basah itu bisa menjadi makna tersendiri. Mungkin ucapan-ucapannya itu berupa kegalauan, kesepian, kesedihan, bisa jadi seperti itu. Terus yang ketiga, kalah mengenang rindu. Nah, ini kan peristiwa yang agak sedikit menggelitik gitu kan. Kenapa harus kalah? Kalah itu kan bentuknya pertempuran atau peperangan atau perkelahian gitu kan, atau dalam lomba gitu kan. Ini hanya rindu, mengenang rindu. Kenapa kalah? Nah, ini kata-kata seperti ini yang bisa menghasilkan tadi imajinasi.
menjadi simbol, menjadi imajinasi, sehingga merangsang pembaca untuk mencari maknanya apa sih sebenarnya gitu dari kata ini. Terus yang keempat, musim kering. Tadi yang pertama kan musim basah, terus saya ambil musim kering. Kenapa tidak musim kemarau? Tadi sudah dijelaskan di yang pertama itu musim basah. Terus yang kelima, titipkan kepada angin. Angin ini menjadi hidup. Dia bisa sebagai penyampai. Penyampai apa? Penyampai barang kah, atau penyampai surat kah, atau penyampai kata-kata kah? Di sini angin itu dihidupkan dengan kata titipkan. Nah, ini penting juga bagi seorang penulis atau penulis puisi, katakanlah begitu, untuk menghidupkan suatu objek yang sebenarnya dia tidak segolong manusia gitu kan. Misalkan batu itu bisa dihidupkan dengan kata sebelumnya. Terus yang keenam, perasaanku menjadi arang. Nah, perasaanku menjadi arang. Kenapa tidak perasaanku menjadi sepi, atau perasaanku menjadi sedih, atau perasaanku menjadi mati misalkan? Kenapa harus perasaanku menjadi arang? Kita tahu bahwa arang itu kan, kita tahu bahwa arang itu sisa pembakaran sebuah kayu misalkan yang dibakar oleh api sehingga menjadi sisa, jadi hitam, arang. Jadi perasaanku menjadi arang bisa tadi maknanya bisa jadi perasaanku menjadi sepi, kesendirian, galau, patah dan segala macam. Terus gigil berubah hening, sepi berubah sunyi. Nah, ini harus dibedakan antara sepi dan sunyi. Perbedaan sepi dan sunyi juga beda. Sepi itu seperti apa, sunyi itu seperti apa. Nah, disinilah si penulis puisi harus benar-benar jeli terhadap memilih kata untuk sebuah puisi dalam kalimat-kalimatnya. Terus yang kesembilan, merasa hangat dalam kehidupan. Kehidupan, kenapa harus merasa hangat? Bukan ada matahari kan? Karena ada matahari ya pasti hangat lagi kehidupan. Nah, kehidupan di sini bukan kehidupan alam, tapi kehidupan di dalam dirinya, di dalam si tokoh yang ada di dalam puisi itu. Jadi kata yang dipilih dengan cermat akan menghasilkan metafora yang tadi saya bilang ya, sehingga membentuk makna lain. Jadi kata-kata yang kita pilih dengan cermat itu lalu digabungkan menjadi kalimat, itu pada akhirnya akan menghasilkan metafora sehingga membentuk makna lain. Jadi ini harus digarisbawahi ya. Ada satu contoh kalimat dalam puisi tadi, misalkan hingga musim basah di ujung sepatu. Nah, ini kan kalimat ini juga membentuk metafora yang akhirnya membentuk makna lain juga kalau kita cari maknanya dengan teliti. Kira-kira begitu. Lalu slide berikutnya. Slide berikutnya, Mbak Mahita, tolong. Peristiwa yang tidak biasa muncul, padahal peristiwa itu berasal dari hal yang nyata. Misal hujan dadaku. Peristiwa hujan bisa saja berasal dari hal yang nyata. Contoh, hujan jatuh menyiram tubuhku. Nah, ini peristiwa nyatanya gitu kan. Maka diubah oleh saya menjadi hujan jatuh kepada dadaku. Nah, ini lebih spesifik lagi. Di dalam dada itu kan ada hati, ada perasaan, lebih dalamnya lagi ke sana. Ya tadi jika dicermati kalimat itu biasa-biasa saja, yang hujan jatuh menyiram tubuhku, jika dicermati kalimat itu biasa-biasa saja dan memiliki makna yang sesuai dengan peristiwanya, yaitu tubuh disiram hujan. Tapi kalau hujan jatuh kepada dadaku, itu maknanya pasti akan berbeda. Slide berikutnya. Nah, tadi yang saya jelaskan. Ya, saya berikutnya. Ya, yang tadi yang saya jelaskan bahwa pada kalimat hujan jatuh pada dadaku memiliki makna lain, selain bisa digambarkan bahwa hujan memang membasahi dada, tapi bisa dimaknai sebagai seseorang yang mulai didatangi perasaan sedih, hampa, sepi, kosong, atau perih dan getir. Bisa juga kita menggunakan kalimat lain, misalkan air mata tumbuh di dadaku.
Nah, air mata tumbuh di dadaku juga bisa memiliki makna lain. Kenapa air mata itu tumbuh? Air mata itu kan identik dengan kesedihan, kegetiran, rasa kosong, kesepian. Nah, tumbuh di dalam dada berarti dia sedang merasa galau lah, katakanlah begitu sederhananya. Lalu slide berikutnya. Nah, ini kita masuk kepada diksi ya. Diksi bisa juga disebut pemilihan kata. Di mana kita dapat menemukan kata-kata untuk puisi. Saya pernah ditanya oleh seorang mahasiswa ketika dalam sebuah seminar puisi di salah satu kampus, dia bertanya seperti ini, Kang, di mana saya bisa menemukan kata atau diksi? Ya diksi itu, kata itu ya adanya di kamus. Kalau bahasa Indonesia ya kamus besar bahasa Indonesia, di situ banyak kata ya. Kata dari abjad A sampai Z di situ ada semua, di sana ada semua. Karena dalam bahasa Inggris sendiri dictionary itu ya pilihan kata, kumpulan-kumpulan kata, makanya isinya ya kata-kata semua gitu. Nah, jadi yang paling utama kita mencari kata atau mencari diksi yaitu di kamus, itu yang paling utama. Kalau Indonesia ya kamus besar bahasa Indonesia, kalau bahasa daerah ya di kamus bahasa daerah, dan itu yang paling pertama. Terus yang kedua, kalau kita pusing melihat kamus karena banyak bertebaran kata di sana, bisa dari buku-buku bacaan. Jadi kalau kita membaca buku, itu buku puisi atau cerpen atau novel, itu pasti kita akan menemukan banyak kata-kata yang menurut kita asing atau baru didengar atau sangat menyentuh. Nah, itu bisa kita ambil kata itu untuk ke dalam puisi kita nanti dalam proses menulisnya. Lalu yang ketiga, itu bisa dari percakapan sehari-hari. Kenapa dari percakapan sehari-hari juga kita kadang menemukan kata? Kalau kita berdiskusi dengan banyak orang, dari Aceh sampai Papua misalkan, itu kan kita juga banyak menemukan kata-kata yang tidak biasa juga. Bagaimana orang timur itu berbahasa Indonesia, bagaimana orang yang dari daerah Aceh juga berbahasa Indonesia, bagaimana dari Jawa berbahasa Indonesia, itu juga memiliki kata-kata yang beragam cara penggunaannya. Nah, dan itu bisa kita ambil juga dalam menulis puisi. Lalu yang keempat, yang tadi saya bilang bahwa dari bahasa daerah juga bisa kita temukan atau dari bahasa asing. Karena sekarang dalam menulis puisi pun kita boleh meminjam kata-kata dari bahasa asing atau kata-kata dari bahasa daerah. Nah, jadi mencari kata itu ada bisa dari kamus, dari buku bacaan, percakapan sehari-hari dalam bahasa daerah atau asing ya. Lalu slide berikutnya. Di slide berikutnya kita langsung praktis. Di awal saya selalu menekankan kita praktis saja, langsung kepada praktis. Bagaimana sih caranya kita membuat satu puisi ya dan mencari kata-katanya. Sebagai pemula, katakanlah begitu, kita bisa mengelompokkan kata-kata ketika akan memulai menulis puisi sesuai tema. Contoh, tema yang akan kita ambil tentang pandemi COVID-19 misalkan, yang sedang marak baru-baru ini. Kita bisa kelompokkan dulu nih, apa aja yang akan kita bicarakan di dalamnya. Misalkan kalau pandemi COVID-19 itu tidak lepas dari yang namanya satu dokter. Kita bisa tulis dulu tuh dokter. Terus kedua perawat, ketiga rumah sakit, ambulan, paru-paru, karena penyakit COVID-19 itu kan identik menyerangnya ke paru-paru. Lalu ada kata kerjanya itu sesak misalkan. Terus penyekatan, menular, virus, berbahaya, tabung oksigen, infus, dan segala macam yang berhubungan dengan pandemi COVID-19 itu kita bisa kelompokkan kata-katanya dalam satu tabel misalkan atau dalam satu kertas sebelum kita memulai menulisnya menjadi kalimat-kalimat dalam puisi. Nah, kata-kata ini setelah kita kelompokkan, lalu kita bisa teruskan menjadi sebuah kalimat. Di slide berikutnya, Mbak. Jadi kata-kata yang tadi yang sudah kita kelompokkan, yang saya ambil contoh itu, kita bisa membuat satu rangkaian kalimat sehingga menjadi bait
dan bisa menjadi sebuah puisi puisi bebas, katakanlah begitu. Misalkan seperti ini. Setelah mendengar ambulan di jalan raya, aku jatuh pada dokter dalam rumah sakit yang sesak seperti paru-paruku. Perawat-perawat berdatangan membawa infus dan tabung oksigen. Segalanya dalam penyekatan antara hidup dan mati. Seluruh negeri dihantui penyakit menular. Padahal ada yang paling berbahaya. Adalah kehilangan rasa kemanusiaan yang memberikan virus untuk saling menghancurkan. Setelah mendengar ambulan di jalan raya, aku menemukan cita-cita untuk berdiri, menyambut matahari pagi. Adalah revolusi cinta. Nah, dari contoh tadi, contoh kata-kata yang dituliskan di awal tadi, kita bisa membuat kalimat bebas seperti ini. Ya, untuk menjadi sebuah puisi naratif misalkan. Ini contoh puisi naratif, puisi yang bercerita. Ya, jadi puisi itu banyak macamnya. Ada yang puisi berrima, yaitu puisi yang mengadopsi dari teknik berpantun atau teknik bersair, ada puisi naratif, ada puisi epik dan lain sebagainya. Itu akan panjang kalau dibahas itu. Tapi kita ambil contoh yang mudah saja, yaitu puisi naratif yang bisa bercerita, modelnya bercerita. Nah, itu tadi kata-kata yang saya sebutkan di awal tadi itu bisa kita rangkai menjadi puisi-puisi naratif yang bebas seperti itu. Lalu slide berikutnya. Nah, pada puisi tersebut yang saya berikan contoh tadi, untuk merangkai kata menjadi kalimat dengan tema yang akan kita tulis. Dan mengelompokkan kata-kata sebelum dirangkai menjadi puisi adalah satu di antara alternatif lain untuk menulis puisi. Jadi itu hanya sebagai contoh saja. Karena tetap bagaimanapun sebuah puisi itu tergantung kepekaan si penyairnya. Walaupun kata-kata itu kita rangkai sedemikian rupa, tetapi untuk mengisi ruhnya puisi itu adalah kepekaan penyair itu sendiri, kepekaan penulisnya itu sendiri. Jadi makanya kenapa seorang penulis puisi atau penyair yang memiliki kepekaan rasa yang tinggi, puisi-puisinya pun akan terasa ketika dibaca masuk ke dalam hati si pembacanya. Dan ketika puisi itu dituliskan hanya spontanitas, misalkan seperti tadi yang saya contohkan itu kan puisi spontanitas saja. Puisi hanya sebatas memberikan contoh bagaimana membuat kata menjadi kalimat. Itu ya puisinya sederhana, gampang dicerna, dan segala macam. Slide berikutnya. Ada contoh alternatif lain untuk mengubah peristiwa-peristiwa fakta yang tadi saya bilang di awal, bahwa bagaimanapun dalam sebuah puisi, fakta itu tetap akan menjadi fiksi pada akhirnya. Ada contoh alternatif lain yaitu mengubah kalimat fakta menjadi kalimat puitis. Misalkan begini. Kalimat faktanya misalkan begini. Aku duduk di kursi di dalam kamar, memandang fotomu, menahan rindu. Ini sudah jelas maknanya. Kita bisa langsung tangkap maknanya bahwa aku duduk di kursi di dalam kamar, itu sudah jelas peristiwanya juga, si akunya duduk di atas kursi di dalam kamar. Memandang fotomu, menahan rindu. Jadi ini peristiwanya jelas, nyata, dan maknanya juga jelas. Dia sedang duduk memandang foto dan merasakan rindu. Kita bisa ubah menjadi kalimat fiksi, misalkan seperti ini. Wajahmu membayang pada dinding kamar, pada sebuah kursi kutitipkan rindu. Nah, kalimat ini tentu akan memiliki makna-makna yang lain. Tidak serta-merta makna yang hanya aku duduk di kursi di dalam kamar memandang fotomu menahan rindu. Jadi wajahmu membayang pada dinding kamar, pada sebuah kursi kutitipkan rindu. Jadi ini memiliki makna lain lagi pada akhirnya. Nah, itulah puisi. Terus yang kedua, misalkan contoh yang kedua. Kau meneleponku dari Belgia dan bercerita tentang kenangan saat bersama. Jelas bahwa kau meneleponku dari Belgia itu jelas kalimatnya fakta. Kita bisa ubah juga misalkan menjadi kalimat fiksi. Suaramu terbawa angin Belgia berkisah tentang kenangan.
suaramu terbawa angin Belgia, berkisah tentang kenangan. Ini menjadi fiksi. Bagaimana sih suara itu kok bisa terbawa angin ya? Padahal dia di Belgia, kitanya ada di Indonesia. Nyampe enggak itu? Padahal di kalimat awalnya, kau meneleponku dari Belgia. Ya nyampe karena ada telepon gitu kan. Kalau kita melihat kalimat awal. Tapi kalau kalimat fiksinya, itu bisa banyak makna pada akhirnya. Lalu yang ketiga, aku melihat gerimis dari kamar ini. Nah ini jelas ya, bahwa ada seseorang berdiri atau duduk di dalam kamar terus melihat gerimis dari luar. Ini bisa kita ubah lagi menjadi kalimatnya, dari jendela kamar, gerimis itu jatuh pada mataku. Nah ini beda lagi. Antara di luar sedang gerimis atau matanya yang sedang menangis. Karena ada air mata atau gerimis itu tadi. Dari jendela kamar, gerimis itu jatuh pada mataku. Bisa jadi kan di luarnya memang sedang gerimis, atau mungkin si akunya juga sedang menangis. Gitu. Nah inilah kalimat-kalimat fakta yang pada akhirnya menjadi fiksi di dalam sebuah puisi, sehingga memancing imajinasi kita untuk memaknai puisi itu apa ya, sedang berbicara apa ya, maknanya kemana ya. Itulah puisi. Lalu slide berikutnya. Ya, ini penting bagi teman-teman bahwa seorang penyair sudah seharusnya bergumul dengan kata, memahami makna kata sehingga kata dapat dijadikan kalimat-kalimat yang bermakna, estetik, unik, dan hidup pada imajinasi pembaca. Begitulah puisi. Dia bisa juga dikatakan sebagai seni merangkai kata. Jadi saya ulangi ya, seorang penyair atau seorang penulis puisi katakanlah sudah seharusnya bergumul dengan kata. Bergumul dengan kata itu maksudnya dia harus banyak mengoleksi kata, memahami kata, banyak menyimpan kata, pembenaran kata di dalam kepalanya, sehingga dia dapat memahami kata itu untuk dijadikan kalimat-kalimat yang bermakna, estetik, unik, dan hidup pada imajinasi pembaca. Begitulah puisi, dia bisa juga dikatakan sebagai seni merangkai kata. Jadi kira-kira begitu pemaparan saya, bagaimana memilih kata menjadi sebuah puisi. Jadi kata itu bisa kita ubah menjadi kalimat, lalu kalimat itu kita ubah menjadi larik-larik atau bait-bait dalam puisi, sehingga menjadi utuh satu puisi. Dan bisa diingat juga kita sebagai pemula untuk menulis puisi itu tetap tidak bisa spontan. Artinya kepekaan kita sebagai penulis puisi atau penyair itu dibutuhkan dalam menulis puisi. Karena puisi itu ya tadi yang saya bilang, dia lahir dari dalam dirinya si penyair, dari kegelisahannya, dari kecamuk pikirannya, apa yang dilihat, apa yang dirasa, apa yang dialaminya itu menjadi kalimat-kalimat metaforik, kalimat-kalimat yang bersimbol, yang memancing imajinasi kita ketika membacanya. Kira-kira itu. Lalu ada pertanyaan ini buat teman-teman. Pertanyaannya begini, lalu jika kau memang seorang penyair, apa yang seharusnya dilakukan pertama kali untuk menulis puisi? Nah, pertanyaan ini kalau saya tanyakan ke semua peserta yang hadir di sini, tentu akan memakan banyak waktu ya. Jadi saya hanya minta perwakilan saja dari peserta, satu orang saja. Tadi saya sempat lihat-lihat pesertanya, ada siapa aja yang masuk. Ada salah satu peserta yang rajin ikut di kelas saya, kebetulan juga di angkatan ketiga itu puisinya pernah saya bedah juga di pengantar bukunya gitu ya. Kalau enggak
Kalau nggak salah tuh namanya tuh Erna Faina itu dari Surabaya. Mbak Maita ada nggak Erna Faina dari Surabaya? Ibu Erna dari Surabaya. Ada nggak? Coba bersuara deh kalau ada. Ya, ada Kang. Halo. Ada nih. Ada Kang. Ya, Ya ada, ini ada. bener ya. Saya tidak salah orang kan ya? Kalau Ya, nggak enggak. kalau nggak salah di bukunya apa? Cinta dan kenangan yang terhapus atau rindu dan kenangan yang terhapus, antara dua itu tuh. Rindu yang rindu kalau nggak salah ya. Kenangan. Rindu iya, dan iya, kenangan iya. yang terhapus ya Ibu Iya, Ibu Erna ya. Iya. Iya. Nah itu salah satu puisi Erna Faina itu masuk ke dalam hati saya ketika saya membacanya. Artinya kepekaannya Erna membaca situasi, peristiwa, gambaran apa yang dia lihat itu menjadi kalimat-kalimat puisinya itu dapatlah kira-kira begitu. Nah, karena dirimu sudah ada di sini, maka saya mau bertanya sama dirimu nih. Lalu jika dirimu memang seorang penyair, apa yang seharusnya dilakukan pertama kali untuk menulis puisi? Kira-kira itu pertanyaannya. Silakan dijawab lah. Paling tidak ini bisa menjadi motivasi buat teman-teman juga. Kalau untuk kalau untuk saya pribadi sih, kalau untuk menulis puisi itu yang pertama ya langsung saya tulis apa yang saya rasa, terus saya tambah sedikit imajinasi. Gitu sih Kang. Ya, dari puisi yang kemarin itu, misalkan kita ambil prosesnya Iya, lah, kenapa? prosesnya. Kita ambil pengalaman prosesnya dalam Ya, menulis. Kan ada satu puisi yang kemarin itu yang menarik perhatian saya itu. Sebentar, saya bacain dulu puisinya. Ada salah satu puisinya Erna. Saya akan bacakan biar teman-teman juga bisa membayangkan, mengimajinasikan biar tidak bayang-bayang. Ini salah satu puisinya Erna nih. Kakekmu dingin tadi. Judulnya dalam Kakek perjalanan dingin gitu. pulang. Kedengeran ya suara saya? Jelas ya? ya jelas Kang. Ya, dalam perjalanan pulang karya Erna Faina. Masih saja terlihat lengkung sabit senyummu di jalan-jalan yang mulai lengang, di bangku taman yang ditinggal satu-satu pengunjung. Tanya ke si Andin mah apalin ke si Sumarto. Di bawah nyala berpuluh bolham jalanan, ketika surya kembali ke peraduan. Dan angin yang sengaja lewat masih membawa wangi khasmu, mengalahkan aroma pekat kopi yang mengepul dari warung pinggir jalan, atau asap-asap gerobak sate di ujung gang. Lalu, lagu suaramu terdengar di mana-mana, di antara klakson-klakson Honda, Avanza, yang kehabisan sabar, beradu tangis kecil bocah dalam gendongan sang mama. Barangkali ingin mobil yang dipajang paling depan. Di sepanjang jalan pulang, kau terbawa dalam sepasang mata. Indra-indra, ruang kosong kepala, juga di dalam bilik hati. Nah itu, puisinya benar ya? Karena ya? Iya. Nah itu Iya Kang, benar Kang. prosesnya gimana itu bisa sampai seperti itu? Kalau untuk proses buat motivasi buat teman-teman juga untuk yang lain. Nggak apa-apa, cerita aja. Iya, kebenaran itu kan dekat apa sih? Taman ya, taman. Kebetulan waktu itu masih di taman, jalan-jalan gitu. Dan pada saat itu memang kalau untuk lekung sabit itu aku melihat bulan itu posisinya itu masih sabit, jadi enggak purnama ya, seperti kayak bulan sabit gitu loh Bang. Dan itu dimetaforikan menjadi senyum ya. Iya, Lengkung sabit jadi kalau senyummu.
orang senyum itu kan dia seperti kayak bulan sabit, kan lengkungannya kan seperti kayak bulan sabit gitu. Nah, itu yang tadi saya bahas di awal itu ya, bahwa ketika kita memilih puisi, ketika kita ingin menulis puisi, kita harus memilih kata-kata yang awalnya memang peristiwa nyata, faktual, itu jadi fiksi. Yang seperti Faina lakukan bahwa lengkung sabit, itu faktanya ya sabit, bulan sabit faktanya. Tetapi lengkung sabit itu ada di sebuah senyuman. Nah, itu jadi fiksi pada akhirnya. Nah, ini yang seni dalam berpuisi itu seperti ini. Seni dalam berpuisi itu seperti ini. Nah, itu bagaimana menemukan kata-kata itu dalam puisinya? Artinya dalam keseluruhan lah. Erna, masih ada nggak Erna Faina? Sudah menghilang? Halo, ada Bang, ada. Maaf, gangguan sinyal. Jadi gimana tuh? Pada keseluruhannya itu gimana kok kata-kata itu bisa ketemu langsung gitu dalam keseluruhan puisi itu? Apa tadi seperti saya contohkan, dikelompokkan dulu kata-katanya apa yang akan dibahas, ditulisin dulu satu persatu, atau langsung aja spontanitas itu terjadi? Kalau untuk spontanitas sih enggak juga, cuman apa yang saya lihat itu saya coba untuk merefleksikan, menggambarkan apa ya, istilahnya dia juga menggambarkan aja sih, gitu. Jadi apa yang saya lihat pada saat saya menulis itu puisi, kan memang itu emang kayak apa ya, pribadi, maksudnya kayak keseharian gitu loh Bang, gitu. Ya, begitulah teman-teman ya. Jadi itu salah satu contoh aja dari teman kita di peserta ini, Aina Faina, bahwa pengalaman kita keseharian pun bisa menjadi sebuah puisi. Kira-kira itu, Mbak Mahita, dari saya. Silahkan masuk ke sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahita, ya ada Mahita? Halo, Mbak Mahita. Halo Alba. Halo Kacil. Mbak Mahita? Enggak ada ya. Mas Indra ada Mas Indra? Iya, ini ada Kak. Kang Nana, halo. Ya, kira-kira itu pemaparan dari saya, Mbak Mahita. Silakan Iya, terima lanjut kasih. ke sesi berikutnya. Sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Ini untuk tanya jawabnya melalui chat ya Kang Nana. Ini buat seluruh peserta yang mau menanyakan bisa ditanyakan melalui forum chat. Nanti bisa dijawab secara random saja. Ini karena biasanya yang tanya banyak sekali. Ya, boleh. Udah bisa dimulai dari sekarang ya berarti ya, tanya jawabnya ya. Ya, untuk selanjutnya tanya jawab silakan yang mau bertanya bisa lewat chat, nanti bisa dibaca oleh Kang Nana untuk dijawab pertanyaannya sampai Oke, pukul sebentar. 9 kurang lebihnya. Ya. Ini mulai pertanyaannya dari yang mana nih, Mbak Maita nih? Di chatnya nih. Ini tadi di awal juga sudah Saya banyak mulai sekali yang dari- bertanya. Saya mulai dari Yardina kali ya, dari chat Yardina nih ya. Iya, Kang. Saya mulai dari chatnya Yardina.
melihat kata yang ditampilkan penuh makna. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah saat Kang Nana menulis puisi langsung jadi atau perlu tahapan-tahapan sehingga menjadi sempurna? Bu Yardina, bahwa tadi yang saya paparkan di awal itu juga memang menulis puisi tidak langsung jadi, ada tahapan-tahapannya. Yang tadi kan tahapan pertama mengelompokkan kata-katanya dulu, apa sih tema apa yang akan kita bahas, kata-kata yang mendekati dengan tema itu seperti apa. Nah, itu saya kelompokkan, lalu saya tulis menjadi kalimat, dari kalimat itu menjadi bait dan utuh menjadi sebuah Iya. Lalu dari Hani Hikmayani Fauzia, perlukah membuat outline sebelum kita merangkai kata, membuat bait-bait puisi? Oh ya, perlu. Bagi seorang pemula, kita perlu lah membuat sebuah outline kata, ya, outline kata atau temanya apa segala macam dalam outline itu. Lalu kita tuliskan menjadi bait-bait puisi. Saudara saya dengan arek, berarti kok deke nggak ada bisa link apa ya link bisa ya. Mungkin teman-teman bisa mematikan dulu mikrofonnya biar saya bisa fokus ke dalam pertanyaan-pertanyaannya. Ini dari Bu Ririn Sri Astuti. Maaf, mau tanya Kak, bagaimana cara membuat puisi supaya lebih bernyawa atau lebih merasuki jiwa pembacanya? Itu tadi yang saya selalu berulang-ulang saya katakan bahwa dibutuhkan kepekaan kita, kepekaan rasa kita ya, untuk memasukkan ke dalam kalimat-kalimat puisi. Jadi kepekaan rasa kita itu dibutuhkan ya, sehingga puisi itu yang tadi disebut bernyawa. Lalu dari N. Alfia, izin bertanya Kak, kalau mengajarkan puisi natif kepada siswa, perlukah kita mementingkan rima teratur ataukah sajaknya bebas? Yang lebih mudah kita coba berikan sajak bebas dulu, ya, itu lebih mudah. Yang seperti saya tadi contohkan itu kan puisi bebas. Baru setelah puisi bebas itu dikuasai, baru kita bisa masuk ke naratif yang berima. Itu lebih afdal begitu kalau saya ya. Dari Bella Nurlaila, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bella dari Tasikmalaya. Izin bertanya Kang Nana, bagaimana etika untuk memilih diksi yang berbahasa daerah atau asing? Ini pertanyaan etika maksudnya apa nih ya? Memilih bahasa daerah atau asing boleh-boleh saja kan, itu dalam penciptaan karya kita boleh meminjam bahasa asing atau bahasa daerah, karena bahasa-bahasa Indonesia kita pun juga banyak dipinjam oleh bahasa asing ya, karena tidak ada di sana. Misalkan kayak bambu kan jadi bambus kan, jadi tidak ada masalah sih sebenarnya, karena kata atau kalimat itu milik semua orang ya. Kata ya, saya bilang kata nih ya, kata itu milik semua orang. Mau itu bahasa daerah Sunda, Jawa, segala macam ya, kata itu yang milik semua orang. Terus dari Rifantika, Kang, berarti puisi yang bisa menciptakan banyak makna itu semakin baik ya. Lalu bagaimana jika pesan yang ingin kita sampaikan dari puisi tersebut justru tidak sampai pada pembaca oleh karena maknanya yang berbeda dari setiap pembaca? Terima kasih. Begini ya, Bu Rifantika, setiap penyair, satu puisinya itu ketika diterjemah oleh banyak pembaca, itu pasti berbeda-beda. Makanya sering terjadi perdebatan sastra, atau diskusi-diskusi sastra di ruang-ruang seminar, atau ruang-ruang workshop misalkan, atau ruang-ruang bedah buku. Membedah satu puisinya seorang penyair, misalkan Sapardi misalkan, itu audiens itu pasti berbeda-beda memahaminya dari puisi tersebut. Tetapi bisa kita ambil benang merahnya, mungkin dari temanya akan sama pasti, dengan temanya pasti akan terlihat sama. Kalau maknanya itu pasti berbeda-beda. Apakah puisi itu baik atau tidak? Tergantung persepsinya nih. Jadi persepsi dari seseorangnya atau si pembacanya. Karena puisi itu kan dinilai baik oleh si pembacanya, bukan oleh si penyairnya. Tugas penyair adalah menulis, sehingga tulisannya itu bisa dibaca orang. Nah, ketika orang membaca itu dia merasakan baik, ya mungkin baik bagi dia. Ada juga yang merasakan bahwa puisinya tidak baik, tidak bagus, ya tidak bagus bagi dia. Jadi kira-kira begitu. Lalu dari Chandra Harahap, bagaimana caranya agar kita terbiasa membuat fakta menjadi kalimat puitis?
dilatih ya. Mas Chandra dilatih merangkai kalimat terus saja, menulis puisi terus saja, terus melihat alam sekitar, melihat peristiwa sekitar, lalu kita tuliskan menjadi tulisan-tulisan fiksi, mendengar berita, membaca berita, menonton berita, kita tuliskan menjadi kalimat-kalimat fiksi dan segala macam. Itu lama-kelamaan akan terbiasa. Dari Agustriana, Assalamualaikum Kang, mau tanya, Kang, tahap-tahap apa saja yang harus dilakukan untuk pemula dalam menulis puisi? Tadi, di awal itu saya sudah jelaskan, untuk seorang pemula, kita bisa mengelompokkan kata dulu untuk menulis puisi. Nah, dari kata itu baru kita ubah menjadi kalimat-kalimat, dari kalimat itu pada akhirnya membentuk bait, ya. Dari bait itu pada akhirnya menjadi sebuah puisi utuh. Bahrul, Kang, izin bertanya, dalam penulisan puisi pasti ada proses yang namanya menyatukan bait per bait. Pertanyaan saya, bagaimana cara menyatukan bait-bait hingga menjadi satu kesatuan puisi? Random pun tak masalah, Fahrul ya. Jadi kebebasan dalam menulis puisi itu asiknya begitu. Mau menulis bait-baitnya random pun tidak masalah. Asal bisa dipertanggungjawabkan bahwa kalimat ini begini, kalimat ini begini, bait ini begini, bait ini begini, sehingga menjadi sebuah judul puisi yang seperti ini. Artinya si penyair itu sendiri bisa mempertanggungjawabkan puisinya itu sendiri. Lalu Aisyah, hai Kanana, izin bertanya, kalau nantinya pembaca menafsirkan puisi kita sesuai seleranya atau penangkapan maksudnya masing-masing, apakah pesan yang kita maksud sebenarnya bisa tersampaikan? Oh, jelas bisa tersampaikan. Kan pada akhirnya si pembaca punya kebebasan untuk menafsirkan. Terlebih nanti si penyair itu memiliki pesan bahwa maksudnya begini loh, nggak begitu, nggak seperti yang kamu tafsirkan, maksud saya itu seperti ini. Nah, itu bisa diungkapkan lewat misalkan bedah buku atau lewat diskusi dan segala macam. Karena si penyair itu tetap pada akhirnya berbicara tentang proses. Hasilnya itu adalah pembaca. Restianita, Kang, apakah dalam pemilihan kata dalam puisi boleh menggunakan kata yang tidak ada di KBBI atau serapan bahasa asing? Oh ya boleh, kan tadi saya sudah bilang. Kita boleh kok menggunakan bahasa daerah, bahasa asing. Puisi-puisi berbahasa daerah juga banyak. Ya. Terus Dama Adi Saputra, selamat malam Kang Ana, izin bertanya. Saya sedang belajar menulis puisi. Kecenderungan saya selama ini adalah menulis non-fiksi. Artikel, berita, bagaimana cara mengasah kemampuan saya untuk menulis puisi? Artikel atau berita itu sebenarnya juga sudah memiliki muatan-muatan puisi sebenarnya. Saya bilang sebenarnya itu sudah memiliki makna muat ya. Jadi tidak masalah, itu pilihan puisi dengan kalimat-kalimat fakta, salah, itu pilihan. Tetapi pada akhirnya puisi itu bisa diterima tidak sebagai karya sastra yang multitafsir. Kira-kira itu. Ya, karena banyak juga penyair yang pada akhirnya memilih untuk menulis puisi-puisi yang konteksnya sederhana. Konteksnya faktual dan segala macam. Itu tidak masalah. Lalu Isa Saburai. Saya Isa Saburai yang bertanya, apakah ketika menulis puisi nggak harus sesuai bait 4 baris gitu, dan apakah boleh membuat puisi yang awalnya menggunakan kata tambahan seperti yang? Saya pernah membaca bahwa awal puisi nggak boleh kata tambahan gitu. Menurut pandangan Mas gimana? Begini, sekarang ilmu pengetahuan bahasa itu sudah berkembang. Jadi dulu di dalam pembelajaran kita di sekolah misalkan, atau mungkin di kampus segala macam, kita selalu menggunakan kaidah-kaidah lama bahwa puisi itu berima, puisi itu 4 baris, puisi itu bentuknya seperti syair dan segala macam. Tanpa kita sadari bahwa sebenarnya pada zaman dulu juga sudah ada puisi-puisi yang hanya 2 baris. Gurindam misalkan bentuknya ada yang 12 baris, atau misalkan mantra, pupuh, itu juga bentuknya ada yang 3 baris, ada yang 2 baris, ada yang 6 baris, ada yang 7 baris. Nah, zaman dulu sudah melakukan itu, tidak hanya 4 baris. Nah, makanya teman-teman ini juga harus membuka wawasan berpikir lagi ya untuk
membaca banyak lah tentang karya sastra, tentang puisi, tentang pantun, tentang syair, yang pada akhirnya ketika diberikan kepada siswa, kalau sebagai guru misalkan, teman-teman di sini ada seorang guru misalkan, ketika diberikan kepada siswa itu jangan sampai monoton, jangan sampai siswa itu hanya memahami puisi yang bentuknya berrima, hanya 4 baris, padahal puisi itu berkembang luas dari sejak zaman dulu. Jadi boleh-boleh saja, nggak harus 4 baris dan nggak harus berrima. Lalu Siti Nuraini, saya Siti Nuraini Supriya izin bertanya Kak, cara membuat puisi jika sedang tidak mood, bagaimana cara mengatasinya? Tidak mood, nggak usah nulis puisi kalau lagi tidak mood ya. Saya juga kalau lagi nggak mood, nggak nulis kok, tenang aja. Jadi ketika nanti mood lagi, baru nulis lagi. Bagaimana cara menghilangkan rasa tidak moodnya itu? Ya nonton film, main, jalan-jalan, ngopi gitu kan, atau dengerin musik, teriak-teriak misalkan sambil karaokean, ya itu juga nggak masalah. Terus ada Mia Firnanda, izin bertanya Kang, bagaimana cara menyatukan diksi-diksi dan majas agar semakin terasa hidup? Tadi yang saya bilang di awal ya, bahwa kata diubah menjadi kalimat-kalimat puitik itu pada akhirnya membentuk majas. Majas itu metafora, itu salah satu majas. Ya. Gaya bahasa lah, kalau bahasa kitanya, kalau bahasa Inggrisnya itu figurative language, nah itu majas. Jadi kata-kata itu disusun aja menjadi kalimat-kalimat puitik atau kalimat-kalimat imajinatif. Nah, pada akhirnya akan menjadi majas sendiri. Bayu Trihastanto, saya Bayu dari Bekasi. Jika ingin membuat sebuah puisi, jika ingin membuat sebuah buku puisi, berapa puisi yang harus disiapkan? Buku puisi terserah dirimu Bayu ya, mau 20 puisi juga nggak masalah, mau 10 puisi juga nggak masalah. Rendra itu bikin buku, ada judulnya buku Rendra itu Tenfum, 10 sajak, itu isinya cuma 10 puisi. Ada Bon Yosi, Assalamualaikum Kang Nena, terima kasih materinya. Saya mau bertanya nih, apakah ada perbedaan antara puisi dan prosa? Lalu untuk puisi, adakah syarat maksimal untuk jumlah kata? Terima kasih. Puisi dan prosa itu beda. Nanti coba search di Google ya. Saya akan panjang ini kalau menjelaskan puisi, prosa. Nanti di dalam prosa itu ada yang namanya cerpen, ada novel, ada roman. Di puisi itu ada puisi lama, puisi modern, ada puisi epik, puisi naratif, puisi berbentuk puisi lama itu pantun, akan panjang. Itu bisa dicari di Google banyak itu ya, materi-materi seperti itu. Terus Niken Sarasvati, menurut Kang Nana mana yang lebih penting? Kata-kata yang indah, misalkan menggunakan kata-kata arkais, tetapi pembaca tidak paham maksud penulis, atau menggunakan kata-kata sederhana tetapi pembaca paham. Bu Niken, itu pilihan, ya. Jadi si penyair itu menulis puisi, dia mau puisi yang gamblang atau puisi yang kata-kata indah dengan banyak simbolik, itu pilihan, pada akhirnya pilihan dari si penyairnya. Tinggal Bu Niken ini perasaannya ada di mana, rasa menulis puisi itu ada di mana. Apakah dengan banyak simbolik atau hanya dengan puisi-puisi gamblang? Kalau puisi gamblang ya lakukan saja dan konsisten dengan itu. Kalau puisi-puisi yang indah dan simbolik juga lakukan saja dan konsisten dengan itu. Intinya itu, pilihan dan konsisten, intinya hanya itu. Lalu Paradian Istiqomah. Oh, ini dia minta puisinya. Terus ke mana lagi nih? Ermadian. Untuk sajak atau rima, Kang Nana, apakah harus memiliki pola? Karena setiap pembaca kok sepertinya lebih enak berpola, namun ada juga yang tidak berpola. Mana tadi pertanyaannya? Oh ini. Lebih enak berpola, namun ada juga yang tidak berpola. Jadi semacam narasi puisi, apakah memang bisa seperti itu? Bisa ya Bu Etna ya, bebas ya. Terus
Bahrul Ulum, saya baru dari Blitar, izin bertanya bagaimana pendapat Cang Lana melihat bagaimana banyak penyair yang keluar jalur atau malah tidak sesuai jalur atau puisi itu kan memang keluar jalur ya. Bahrul Ulum, puisi itu keluar jalur dari kaidah bahasa yang sebenarnya. Jadi jangan kaget, itu justru ketika penyair itu bisa menemukan jalurnya sehingga keluar dari jalur dari kaidah bahasa, dia berhasil menjadi seorang penyair. Artinya apa? Artinya dia prosesnya panjang itu untuk mencapai ke titik itu. Karena memang puisi sendiri sudah keluar jalur dari bahasa. Dia keluar jalur dari yang namanya ilmu leksikal. Dia sudah keluar jalur dari ilmu fonetik, ilmu gramatikal dalam bahasa itu udah keluar jalur semuanya. Jadi boleh saja. Terus Yurianto, bagaimana membuat puisi seolah menjadi hidup? Kayak itu tadi, dengan kepekaan rasa ya. Kalau boleh tahu, biasanya Kang Lana itu merevisi sebuah puisi berapa kali ya? Ya banyak, bahkan mungkin sesering mungkin harus merevisi satu puisi itu. Kalau tidak memakai kata bermakna yang lain, apa masih bisa disebut puisi? Gini, Bu Feliza nih. Yang bertanya, kalau tidak memakai kata bermakna yang lain, apa masih bisa disebut puisi? Kata itu sudah memiliki makna. Ini yang saya harus tekankan ke teman-teman. Kata gelas itu punya makna. Makna gelas itu apa? Terus pagar itu juga punya makna. Itu kata loh. Semut juga punya makna, punya artinya. Gajah juga punya artinya. Kaki juga ada artinya, ada maknanya. Jari ada maknanya. Jadi tidak ada tuh kata yang tidak bermakna, itu tidak ada. Semua kata itu bermakna. Sultino, saya Suwitno, Suwitno, izin bertanya, dalam pemilihan diksi apakah ada pembatasan atau ada kata atau diksi yang perlu dihindari? Nggak ada, bebas, terserah. Mau nyeleneh juga nggak apa-apa, mau vulgar juga nggak apa-apa, itu pilihan si penyairnya, pilihan si penulisnya. Silahkan saja, asal mau bertanggung jawab, intinya itu. Terus Agus Setiawati, Assalamualaikum Kang Lana, bagaimana membuat kata-kata menjadi suatu kalimat yang beralur? Latihan aja, banyak melatih, mencari kata-kata yang sama semua belakangnya misalkan. Jadi sering mengelompokkan kata aja, sering dimelatih seperti itu. Terus Son Haji Muhammad, malam karena selama perjalanan dalam menulis puisi, ada puisi yang ditulis oleh karena dan dirasakan gagal. Yang kedua, bagaimana trik-triknya mengajukan puisi yang dirasakan telah gagal? Hatur nuhun Kang Lana. Gagal puisi itu, kalau kita berbicara kata ya, itu tidak ada yang gagal dalam karya. Karena contoh, saya ambil contoh ya, misalkan anak kecil nih, dia sedang belajar gambar misalkan. Dia menggambar gajah misal. Lalu jadi nih bentuknya. Tapi ketika kita perhatikan gambar gajah itu yang digambarkan sama anak kecil itu ternyata tidak seperti gajah aslinya. Apakah anak itu gagal dalam melukis? Kan tidak. Melukisnya dia tidak gagal. Ya, hasilnya mungkin tidak sama seperti aslinya, seperti gajah aslinya. Tapi proses melukisnya itu tidak gagal. Justru dia sedang belajar menuju kesuksesan. Jadi dalam menulis puisi, prosesnya itu tidak akan pernah gagal. Hasilnya mungkin tidak seperti apa yang diharapkan. Nah, maka itu diperlukan revisi. Nah, si anak itu tadi hasilnya tidak sama persis dengan gajahnya, maka diperlukan dia latihan terus sehingga mirip seperti gajah. Kira-kira itu ya. Lalu Safni Hanifah, malam. Assalamualaikum Kang Lana, perkenalkan nama saya Safni dari Tanjung Balai Karimun. Izin bertanya, bagaimana cara menjadikan puisi agar tidak kehilangan makna? Setiap puisi tidak akan pernah kehilangan makna, Bu Safni. Karena tadi saya bilang, kata itu sendiri memiliki makna. Ya, jadi jangan tidak percaya diri dulu aja. Makanya diperlukan teman untuk diskusi, diperlukan komunitas, diperlukan kelas menulis, kurasi, kurator, editor dan segala macam itu dalam proses belajar kita juga untuk menjadikan puisi itu lebih punya ruh lagi, kira-kira begitu. Ririn Triastuti,
Maaf Kak, saya masih SMA. Kak mau tanya lagi, misal saya buat puisi yang setiap katanya membawa pembaca ke alam ilustrasi saya. Saya merangkai kata yang setiap pembaca mengharuskan menganalisis kembali kata yang saya rangkai. Itu termasuk puisi jenis apa ya? Waduh, puisi banyak lah jenisnya ya. Panjang itu. Nggak apa-apa, kamu dirimu mau nulis puisi-puisi yang bentuknya ilustrasi, bentuknya puzzle, bentuknya juga misalkan ada tipografinya seperti ban mobil, tipografi seperti burung juga nggak apa-apa. Bebas. Subowo, Assalamualaikum. Karena membuat judul itu baiknya di awal apa setelah puisi jadi. Metode ini setiap penyair beda-beda. Ada yang di awal, ada yang di akhir. Tergantung dari penyairnya itu sendiri. Ada yang dia belum menemukan judul, ketika sudah jadi puisi baru dia menemukan judul. Ada yang dia punya judul dulu tapi belum punya puisinya, baru nulis setelah dia ketemu judulnya. Itu metode itu banyak lah. Ada Wahyu Novika SO7, bagaimana cara mengajarkan ke anak-anak dalam membuat puisi? Karena kebanyakan anak buat puisi itu kalimat seperti kegiatan sehari-hari mereka, sedangkan puisi itu sendiri penuh dengan metafor. Maksudnya ya nggak apa-apa. Gini, imajinasi anak-anak dalam menyusun kata menjadi kalimat itu berbeda dengan imajinasi orang dewasa. Ini dulu harus dibedakan. Jangan sampai kita memberikan metode pembelajaran puisi kepada anak dengan imajinasi kita. Jangan, tapi harus masuk ke dunia anak. Ketika dia menuliskan pensil kesayanganku, judul puisinya misalkan, aku punya pensil berwarna merah, ibu yang membelikanku pensilnya, itu nggak apa-apa, itu jadi puisi. Karena itu imajinasi anak. Konsepnya kan ke anak, bukan ke orang dewasa. Jadi jangan dibawa dulu anak-anak itu ke dalam imajinasi simbolik-simbolik orang dewasa. Tapi biarkan dulu dia berkembang mengenal katanya. Karena kata-kata di dalam kepala anak juga berbeda. Dia tidak banyak menyimpan kata-kata. Anak ditanya, kamu tahu sunyi ya? Belum tentu si anak itu juga tahu sunyi itu apa gitu. Jadi harus direndahkan dulu tingkat imajinasi kita, disesuaikan dengan anak. Izin bertanya, karena ada kalanya saat menulis puisi kehabisan kata. Wah, banyak kata-kata bisa dicari di mana aja ya tadi kan, bisa dari buku bacaan, bisa dari mana aja. Saya izin bertanya, apakah boleh jika membuat puisi dikaitkan dengan teori? Boleh, silahkan aja, nggak masalah. Saya izin bertanya, untuk membuat judul yang menarik, bikin saja ngawur, judul nggak masalah, itu menarik. Terus Naufal Yurika izin bertanya untuk baris MH ini Najib itu kalau tidak salah dia pernah menulis puisi 99 bait, hanya satu puisi, nggak masalah ya. Terus Silvia Novianti izin bertanya, Kang, bagaimana cara mengajarkan menulis puisi yang menyenangkan? Wah, metode itu dilihat audiensnya dan itu bisa dari banyak membaca buku, banyak melihat video-video pembelajaran, itu bisa kita adopsi. Izin bertanya, Kang, Silvia Novianti, bagaimana cara mengajarkan menulis puisi? Oh, itu tadi ya. Sudah. Terus puisi yang gagal ini kebanyakan nanya tentang puisi yang gagal nih di Mayuswa. Tadi saya bilang di atas ya bahwa puisi itu prosesnya tidak gagal. Hasilnya tidak seperti apa yang diharapkan, itu bisa direvisi lagi. Assalamualaikum Mas, izin bertanya apa bentuk tanggung jawab penyair dalam memanifestasikan ide pada diksi-diksi yang vulgar dalam puisi sebagai bentuk kritik pada kehidupan masyarakat? Tanggung jawabnya, satu, tanggung jawab moral itu penting dalam penyair itu. Ketika memang misalkan menulis puisi-puisi yang vulgar misalkan. Saya pernah mendapat sebuah kiriman puisi untuk ditampilkan di web. Itu puisinya berbicara vulgar itu. Maaf ya, saya sebutkan ya, tentang selangkangan, tentang segala macam lah pokoknya dia sebutkan di situ. Enggak masalah sebenarnya. Tapi kita lihat juga audiensnya. Apakah pernyataan-pernyataan vulgar itu juga bisa masuk ke dalam mereka? Misalkan tentang kritik pada kehidupan masyarakat misalkan.
apakah kata-kata vulgar itu juga bisa masuk ke dalam pemahaman masyarakat tertentu itu juga. Jadi seorang penyair juga harus riset kecil-kecilan lah katakanlah. Puisi ini kira-kira ditujukan untuk masyarakat yang mana? Untuk audiens yang mana? Berbicara puisi vulgar lalu diberikan kepada anak SMP, anak-anak SMA misalkan. Yang notabene secara pendidikan tentang dunia itu juga masih terbatas. Itu pada akhirnya akan menimbulkan sara dalam pikiran mereka. Tapi berbeda hal dengan puisi vulgar diberikan kepada para kritikus sastra misalkan. Nah, itu akan menjadi pembelajaran tersendiri bagi kritikus sastra. Nah, ini kita harus lihat audiensnya juga ya. Jadi jangan asal vulgar gitu maksudnya. Lalu Kikom BTD, Assalamualaikum, saya Eka dari Blitar, mau tanya bagaimana cara membuat puisi agar tidak monoton. Monoton dan tidak monoton itu tergantung dari orang yang membaca puisi kita. Jadi jangan terpakunya itu jangan sama kita gitu loh. Misalkan contoh begini, menurut kita itu wah ini udah keren banget, ini udah bagus banget di puisi. Tapi ketika kita berikan ke teman kita, 10 teman kita kasih puisi itu, dari 10 itu 1 orang yang hanya bilang bagus, 9 orangnya apa sih nggak ngerti ini, bahasanya aneh dan segala macam. Artinya bahasa itu tidak masuk ke dalam 9 teman kamu itu. Nah, itu bisa dijadikan acuan untuk menulis puisi pada berikutnya. Jadi diskusi, kritik itu perlu ya dalam proses nih, saya bilang dalam proses. Alfiah, maaf Kak, apakah ada link daftar hadir malam ini? Ya, silahkan menghubungi panitia terdekat. Iya, Kang Nana, mohon maaf ini saya potong. Mungkin untuk pertanyaannya 1 pertanyaan lagi ya Kang Nana. Ini sudah jam Ya, 2, boleh. jam 9. Ya ini mungkin Ya, boleh. buat yang belum terjawab, mungkin bisa lain waktu, mungkin bisa 1 pertanyaan lagi Kang Nana. Ya, ini ada yang bertanya paling akhir nih. Alfiah, izin bertanya Kak, bolehkah mengulang kata yang sama dalam sebuah puisi? Oh boleh, nggak masalah. Puisinya isinya 1 kata juga nggak masalah. Misalkan judulnya sepi, terus isinya dari selembar itu sepi semua katanya, nggak apa-apa, nggak masalah ya, asal bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa bisa menulis puisi seperti itu? Kira-kira begitu, Bu Maita. Iya, terima kasih Semoga waktunya bisa Kang Nana. membantu. Ya, sama-sama. Iya. Ini untuk peserta yang belum berkesempatan untuk bertanya ataupun dijawab pertanyaannya sama Kang Nana, mungkin bisa lain waktu ya Kang Nana ya. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi, bisa saling bertukar pikiran kembali. Iya, boleh. Terima kasih Nanti waktunya Kang teman-teman Nana. juga kan nulis puisi juga. Nanti kan saya juga baca puisi-puisi dari teman-teman itu. Iya, nanti ada kesempatan untuk peserta buat mengirimkan puisi-puisinya, nanti bisa dikoreksi oleh Kang Nana ini. Ya, begitu kira-kira. Begitu? Iya. Terima kasih Kang atas waktunya. Mohon maaf apabila saya ini banyak salah kata. Ya, sama-sama. Mungkin untuk selanjutnya saya sedikit menjelaskan nanti untuk progres menulis puisinya. Mungkin ini untuk materinya sudah cukup ya Kang Nana ya? Iya, sudah cukup Mbak. Sudah cukup ya. Sudah ya. Ya, terima Tanyanya kasih Kang sampai Nana. jam 2 pagi malah. Karena membahas puisi itu wah luas sekali. Luas beneran. Saya tidak bisa bilang puisi itu hanya sedikit pendek penjelasan, enggak. Puisi itu sangat luas sekali. Tidak ada habisnya buat dibahas ya Kang Nana ya. Ya, betul. Mungkin untuk penyampaian tentang memilih kata untuk puisi mungkin bisa memberikan sedikit gambaran ini buat peserta, buat nantinya bisa mengirimkan hasil karya-karyanya.
Ya, tadi Terima gini kasih Kang aja. Nana. Ya, sama-sama Bu Mahita. Ada yang mau disampaikan lagi Kang Nana? Sebelum saya Ya, jadi gini, melanjutkan untuk ya. Jadi gini, pembahasan. sedikit aja. Iya, Kang. Teman-teman, begini, ketika kita menulis puisi, jadikan diri kita ini sebagai pemula. Ya, walaupun teman-teman mungkin sudah ahli dalam menulis puisi, merangkai kata segala macam, tapi jadikan diri kita ini sebagai pemula agar apa? Agar puisinya itu jernih. Kata jernih itu maksudnya tema-temanya baru, kalimat-kalimatnya juga hidup dan segala macam. Jadi bisa kata-kata itu tadi teknisnya, kata-kata itu dikelompokkan dulu, lalu dibikin satu kalimat, lalu dijadikan bait, atau kata-kata itu langsung bebas dituliskan semuanya dulu jadi kalimat, lalu direvisi berkali-kali. Nah, itu teknisnya hanya seperti itu. Tapi pada dasarnya, kepekaan seorang penulis itu dibutuhkan dalam satu karya. Kira-kira itu, Mbak Mahita. Oke. Terima kasih Kang Nana untuk waktunya. Ya, sama-sama. Ini untuk lebih menyingkat waktu saja, saya mau melanjutkan untuk acara selanjutnya ini Kang Nana. Ini untuk selanjutnya nanti ada sesi foto. Nanti buat yang pakai laptop, pakai HP bisa dibantu untuk screenshot foto bareng-bareng ini untuk dokumentasi. Baik, Mungkin Kak. bisa Saya dinyalakan. Nanti saya kirim ke Mas Indra. Mungkin untuk seluruh peserta bisa Ya, dinyalakan dulu. ayo, foto dulu, foto. Ya, dulu kameranya untuk dihidupkan. dokumentasi. Foto dulu, sesi foto, ayo. Nanti saya kirim ke Mas Sesi Indra ya. foto nih. Screenshot-nya. Iya. Oke. Ayo, sesi foto dulu. 1, 2, bentar. Bisa diaba-abain, Mas? 1. Atau Mbak? Iya. Mungkin kameranya di-on-kan dulu semuanya. Bentar, ini ada gangguan, bentar. Oke. 1. Oke, siap-siap. 1, 2, 3. Lagi. 1. Set kedua, bentar. 2. Banyak banget. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih untuk semuanya. Nanti yang punya foto-fotonya bisa dikirim. Japri saja ke saya. Ini untuk nanti yang sudah ada fotonya bisa langsung kirim saja ke saya ya. Terima kasih. Ini untuk selanjutnya saya mau menjelaskan sedikit untuk teknis pelaksanaannya nanti. Nanti ada untuk PPT dan juga videonya nanti kita kirim ke grup. Mungkin barangkali banyak teman-teman yang terganggu oleh sinyal. Nanti saya kirim lewat grup untuk link dan juga PPT-nya supaya bisa dipelajari lagi. Nanti untuk gambaran kegiatannya itu kurang lebih nanti ada bimbingan 7 hari. Nanti dalam waktu 7 hari itu peserta belajar membuat puisi sambil nanti materinya saya kirim, bisa dipelajari dulu. Nanti ada waktu jeda buat mempelajari materinya. Habis itu nanti bisa mulai membuat puisi. Nanti dikasih waktu beberapa hari untuk membuat puisinya, nanti baru dikirim dan
hasil dari puisinya nanti jadi antologi puisi. Kurang lebihnya seperti itu. Nanti untuk ketentuan dan juga tema dan lain-lainnya saya informasikan menyusul lewat WA group. Paling itu aja, kurang lebihnya. Nanti kalau misalkan buat teman-teman semuanya masih ada yang bingung atau masih ada yang mau ditanyakan, bisa japri saja. Untuk sementara mohon maaf grupnya saya kunci terlebih dahulu karena supaya informasi-informasi yang saya sampaikan tidak tertimbun oleh pertanyaan-pertanyaan yang lain. Kalau misalkan mau bertanya bisa japri saja. Begitu teman-teman. Ini waktu sudah menunjukkan pukul kurang lebih 9:30. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Pak Indra. Kang Nana, mohon maaf. Ya, sama-sama Mbak Maida. Ya, terima kasih ya Kang Indra, teman-teman, Pak Arif tuh. Mbak Mahita semua Tugas telah lagi. mengikuti kelas ini. Semoga nanti karya-karyanya semakin mantap lagi dan saya tunggu nanti ya. Saya kira begitu. Terima kasih ya Mbak Mahita, Mas Indra. Ini saya pamit dulu teman-teman semuanya. Ya, Kang Nana terima kasih juga untuk waktunya. Ya, terima kasih ya teman-teman. Dadah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk peserta, nanti kalau misalkan masih ada yang bingung bisa langsung japri saja ke saya ya. Terima kasih. Terima kasih Kang Nana. Terima kasih Pak Indra. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf untuk kepada seluruh peserta. Pak Indra, apabila saya banyak penyampaiannya kurang masih jelas, karena suara saya sedikit ini ya sedang sakit, mohon maaf sekali. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh. Sudah, Mas Jeno, wajahnya udah ada kan nanti ada di Instagram.